Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Impres Kubele yang pada pagi hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif di SD Impres Kubele ini. Saya Martina Bunga Eban, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Terima kasih Ibu, dan juga dalam kesibukan apapun, tetapi Ibu dan Bapak Ibu guru sekalian telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Sebagai insan Tuhan yang Maha Kuasa, maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat menikmati hari baru ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Mari sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, saya minta Ibu Rin membawakan kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan kasih-Mu yang telah memberikan hari baru yang terang bagi kami. Kini kami semua berkumpul di tempat ini guna melaksanakan diseminasi modul untuk guru penggerak. Berkatilah kami ya Bapa, semoga kegiatan kami pada hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama yang kudus tetap kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu guru sekalian, pada saat ini diseminasi modul 1-4 ini adalah tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi seperti yang dipelajari oleh kami guru dari calon guru penggerak di Kabupaten Flores Timur secara Indonesia, itu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama itu menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu harus dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam hal ini, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, itu anak yang dibimbing oleh guru itu kita hanya membimbing dan menuntun. Sementara dasarnya dari rumah sudah ada. Dia memiliki cita-cita sudah ada, dia memiliki kemampuan dari lahirnya sudah ada. Tinggal saja kita sebagai guru kita hanya mengembangkannya saja. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dia mengibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani dan sekolah sebagai ladang, anak itu adalah sebagai benih. Jadi benih yang kita tanam di ladang harus mendapatkan perawatan atau pendampingan sesuai dengan benih yang kita tanam itu. Jadi Bapak Ibu, apakah di sekolah ini kita sudah menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita? Apakah sudah ada Bapak Ibu? Nah, sudah ada. Jadi budaya positif di sekolah itu merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini sepertinya kita sebelum melakukan kegiatan wajib melakukan doa bersama, atau ketika kehidupan sosial kita, ketika ada orang yang meninggal, kita pergi berkunjung dan berdoa bersama. Atau kebiasaan kita setiap pagi melakukan budaya positif ini adalah berbaris di depan kelas dan melakukan fakta dasar perkalian. Itu adalah budaya-budaya yang telah kita tanamkan di dalam sekolah kita.
Jadi manfaat dari budaya positif ini adalah dapat menumbuhkan karakter anak itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dia melakukannya atas dasar kemauan dari dalam dirinya, tanpa adanya unsur paksaan dari guru atau unsur paksaan dari luar. Jadi ada satu ilusi bahwa misalkan ada A dan ada B, satu orang menggenggam tangannya dan satu orang mau membukanya. Apakah kita mau membuka atau mau menutup? Coba Pak Arno, apakah kita memilih, kita sebagai guru, kita mau membuka tangan kita atau mau menutup tangan kita? Membuka tangan kita. Membuka tangan kita. Jadi sesuai dengan budaya positif, kalau kita membuka tangan kita, itu berarti kita mau menerima apa masukan dari orang lain atau membuat sesuatu itu karena atas dasar paksaan orang lain. Sementara kalau kita tetap menutup, berarti budaya yang ada kita miliki itu kita tidak akan diganggu gugat oleh siapapun. Jadi itu merupakan pengaruh-pengaruh dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu yang harus kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik kita yang ada di SDI Presiden ini. Itu adalah budaya-budaya positif. Dan yang ketiga yaitu melakukan kerjasama bersama dengan para pihak di sekolah. Jadi itu adalah budaya-budaya yang telah kita tanamkan di sekolah kita. Sekarang dalam kegiatan kita pada hari ini ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari ketujuh ini ada materi yang benar-benar menyentil tentang menegur kita selama ini kita sebagai guru. Apakah kita telah membuatnya secara sempurna? Ini ada bagian-bagiannya. Jadi saya harap dengan adanya kegiatan pada hari ini kita semua dapat menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Yang pertama yaitu tentang mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini menciptakan budaya positif sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dari inilah yang diterapkan perubahan pembelajaran yang ada di sekolah kita, sehingga anak ini datang dari rumah itu dengan senang hati. Datang saat kita guru sudah ada di situ, kita wajib senyum sapa mereka. Kita guru harus lebih dulu menyapa anak daripada anak menyapa kita. Itu adalah paradigma belajar. Jadi dalam paradigma belajar ini terdapat posisi kontrol. Ada kontrol di sini. Menurut Dr. William Glasser yaitu ilusi kontrol itu pertama ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid ini berarti setiap kali anak datang terlambat. Kenapa? Karena guru selalu mengontrol murid. Anak datang terlambat, kita guru karena mungkin juga karena dia takut. Jadi dia takut karena dikontrol guru, makanya dia ikut. Besok tidak terlambat lagi karena dia ibu. Tetapi bukan dari kemauan sendiri-sendiri. Dia hanya karena dikontrol oleh orang dewasa tadi, dikontrol oleh guru tadi. Jadi kita sebagai guru, kita menanamkan yang bagaimana untuk perkembangan budaya positif di sekolah kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kedua, dari sini kita selalu menguatkan anak-anak. Nanti belajar sungguh-sungguh ya nak, nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi, nanti akan mendapatkan hadiah. Berarti ini mereka merasa bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Karena
membuat orang merasa bersalah. Misalkan dalam pembelajaran anak duduk dan bermain, tetapi kita guru datang, kenapa bermain anak? Tadi pagi itu orang tua sudah bersusah payah menyiapkan makanan untuk kamu datang ke sekolah. Apakah kau tidak bisa memberikan balas jasa orang tua? Itu anak itu dia merasa bersalah, tekanan batinnya tetap ada, tetapi hanya sesaat. Saat itu dia merasakan bahwa hari ini ibu tegur saya seperti ini. Tetapi apakah besok dia buat ulang lagi atau tidak? Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dari sini seringkali kita jumpa apabila anak-anak di sekolah ini kita memaksa, ayo bersihkan halaman itu, besok kita akan pergi piknik di luar. Itu adalah kita memaksa anak untuk berbuat sesuatu karena ada iming-imingnya. Jadi itu adalah posisi kontrol yang ada menurut William Glasser. Terus kita masuk ke berikut, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Tentang disiplin positif. Jadi arti disiplin positif ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tetapi disiplin juga memiliki arti kemampuan yang memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi kalau bahasa Latin itu menurut sebenarnya artinya adalah kita belajar, memberikan belajar yang baik kepada anak didik kita. Tetapi kita bisa mengartikan bahwa kemampuan dalam memerintah diri sendiri itu dapat mengontrol. Kita sendiri mengontrol diri kita, bukan orang lain yang dapat mengontrol kita. Jadi dengan kata disiplin ini kira-kira tergambar dalam benak Bapak Ibu itu tentang apa saja. Kalau kita berbicara tentang disiplin, berarti kita berbicara tentang aturan. Betul ya Ibu? Kita berbicara tentang aturan. Nah, kita lihat apa itu arti disiplin sebenarnya itu tadi berasal dari bahasa Latin tadi. Sementara kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disiplin itu berarti anak merasa tidak nyaman karena ini ada aturan yang harus dia ikuti. Karena dia harus membuat sesuatu karena terpaksa. Misalkan kita ke saat COVID kita ke bank, kita wajib memakai masker. Kita wajib memakai masker, tetapi apakah kita itu ada membuat sesuatu itu memakai masker itu karena dengan keyakinan bahwa untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Kalau dari dalam diri itu memakai masker itu karena aturan, makanya kita rasa tidak nyaman, kita rasa terpaksa. Karena kita berbuat sesuatu karena dengan adanya terpaksa. Tetapi kalau kadang-kadang kita disuruh, kita mendengar jadi orang tua paling senang itu kalau memasukkan anaknya di sekolah yang disiplinnya tinggi. Ada yang anaknya mau sekolahnya di sekolah yang favorit. Jadi ada di situ ditanamkan disiplin. Tetapi di situ anak merasa bahwa dia tersiksa karena ada aturan begitu banyak yang untuk menuntunnya. Jadi dia berbuat sesuatu itu karena ada aturan. Ada aturan. Terus, apakah nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan? Contohnya seperti kita tidak memakai helm, itu artinya apa Bapak Ibu? Maknanya apa? Kalau ketika kita mengendarai sepeda motor
berarti maknanya adalah kita melanggar aturan. Ya, melanggar aturan berarti kita terpaksa melakukannya. Tetapi kalau dengan keyakinan kita berarti tidak memakai helm itu adalah menjaga keselamatan. Kalau menjaga keselamatan otomatis kita tetap terbawa terus. Itu merupakan kesadaran dari diri kita. Jadi dalam menanamkan disiplin positif itu kita menanamkan tentang kesadaran pada diri serta diri kita. Tidak boleh adanya unsur paksaan. Terus yang berikut adalah kita maju ke materi yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, dalam materi hari ini kita selaku guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar serta diri kita, sehingga kita mampu untuk bertindak. Jangan sampai salah bertindak seperti yang tadi diumpamakan tentang petani dan bibit tanam. Misalkan kita tanam padi, dia membutuhkan pupuk untuk berbuah, tetapi kita memberikan pupuk untuk kesuburan. Itu berarti kita salah dalam mendidik atau salah dalam memberikan kebutuhan. Dia membutuhkan ini, tetapi kita memberikan yang salah. Jadi seorang guru harus tahu kebutuhan anak, baru mampu kita untuk melakukan tindakan selanjutnya apabila itu anak bermasalah. Dari di sini ada 5 kebutuhan, yaitu yang pertama itu bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini sesuai dengan kebutuhan biologis. Apakah anak itu datang ke sekolah, dia sudah makan atau belum? Itu merupakan kebutuhan pangan, papan, dan juga apakah anak dari sekolah itu dia punya rumah di sana terendam air banjir, apakah dia selamat sampai di sekolah atau tidak? Itu adalah merupakan kebutuhan. Jadi kita sebagai guru, anak ingin belajar dengan baik. Kalau pagi itu dia makan, bagaimana anak-anak itu bisa sampai ke sekolah kalau rumahnya tadi terendam banjir itu? Terus kita dapat melakukan suatu merdeka di sekolah, akan tetapi merasa takut terhadap guru yang ada di sekolah. Itulah kebutuhan dasar seorang anak. Terus kedua yaitu kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang atau merasa diterima di lingkungannya. Anak itu merasa diterima di lingkungannya. Di sini anak-anak itu biasa mencari perhatian seperti itu. Dia biasa mencari perhatian. Ibu, kenapa saya pakai baju baru tetapi ibu tidak bisa apa? Sapa saya, baju baru. Nah, baju baru berarti dia itu merasa disayang atau dia merasa dekat dengan guru. Supaya kebutuhan kasih sayang itu artinya meminta kita untuk lebih memperhatikan dia. Terus yaitu kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan merasa diterima. Apabila anak-anak kita itu merasa senang, jika di sekolah kita itu datang pagi itu kita sudah sapa mereka. Selamat pagi anak, selamat pagi ibu. Kalau kita datang di sekolah kita dengan muka yang berebut, berarti anak itu merasa ditolak. Kadang-kadang dia datang di sekolah dengan unsur paksaan karena dia selalu dibully oleh teman-temannya. Terus apabila kita sebagai guru baru anak sudah tidak terima kita, berarti dia dengan sendirinya dia lihat kita punya muka muncul di depan pintu saja dia sudah malas. Itu sebentar pasti materi yang kita berikan itu otomatis ditolak mentah-mentah. Jadi kita harus kebutuhan dasar anak itu kita harus perhatikan, merasa diterima. Supaya lingkungan kita menciptakan lingkungan atau situasi yang aman untuk anak. Terus yang berikutnya itu kebebasan. Anak itu diberikan kebebasan untuk dia mengekspresikan dirinya sesuai dengan karakter atau
perilaku bakatnya, supaya dia bisa mengekspresikannya, supaya dia merasa bebas, merdeka. Terus kebutuhan yang terakhir yaitu penguasaan. Jadi anak-anak dengan sikap ini biasanya ia ingin menjadi seorang pemimpin dan lebih diperhatikan dan merasa lebih hebat. Jadi itu adalah kebutuhan anak-anak kita. Jadi semua perilaku ini memiliki tujuan, yaitu motivasi. Jadi semua perilaku yang ada ini, kebutuhan dasar ini, perilaku-perilaku yang diterapkan tadi itu dia memiliki tujuan atau motivasi, yaitu motivasi itu adalah dukungan atau gerakan yang timbul dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi gerakan dari dalam, bukan karena ada unsurnya paksaan. Gerakan dari dalam diri siswa itu untuk melakukan sebuah mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi bukan kita memberikan kebebasan kepada anak. Dia bebas tetapi terarah atau terpimpin. Terus di sini saya akan memberikan contoh guru yang sering kita alami. Misalkan takut ditegur, anak itu jadi takut ditegur, dia buat. Besok saya tidak terlambat lagi. Karena dia takut ditegur oleh guru. Tetapi apakah sikap itu bertahan lama atau tidak? Ketika kita tidak mengontrol dia, besok pasti dia mengulangi kembali. Terus yang berikut adalah kelima, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Restitusi posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum. Pertama itu dia sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Kita belajar ini supaya kita masing-masing bisa menerapkan di dalam kelas kita masing-masing. Kalau ketika kita sudah menerapkan di dalam kelas kita masing-masing, otomatis dengan sendirinya secara lingkup sekolah kita akan menerapkan budaya-budaya seperti ini. Jadi yang pertama, di sini kita lihat posisi sebagai penghukum. Dalam membuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Identitas gagal. Jadi kalau menghukum itu biasanya menggunakan suara yang keras, membentak. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Dan menuduh-nuduh. Ya, kenapa kamu selalu mengganggu teman? Nah, ini adalah kita tindakan guru kita, posisi kita sebagai penghukum. Sementara hasil siswa pasti nanti dia akan memberontak. Ketika kita sudah menghukum dia, sebenarnya dia akan memberontak kembali. Dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Itu adalah budaya-budaya yang kita dapat di dalam kenyataan di dalam sekolah kita. Terus dampak pada muridnya itu dia akan mengulangi kesalahan lagi dan terus dampaknya. Terus berikut adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini, di sini guru biasanya menggunakan bahasa yang lembut untuk menegur siswa dan dengan kata-kata yang membuatnya merasa menangis atau sedih. Akan tetapi membuat anak itu merasa sangat kecewa terhadap dirinya sendiri, jadi dianggap dengan identitas yang gagal. Identitas yang berhasil itu adalah tapi kontrol dari luar, dia melakukan perubahan namun karena sesuatu dari luar, yaitu menganggap murid kita itu sebagai teman. Murid kalau dalam identitas sebagai teman itu kita berbicara yang lembut, tetapi kenapa kau tidak mengerjakan PR? Besok kerja nanti ibu akan, nanti kau bisa mendapatkan nilai yang bagus dan nanti akhir semester akan mendapatkan support. Itu adalah
guru sebagai pemantau. Dan yang posisi yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dia pada posisi manajer ini mungkin sering kita lakukan, tapi belum sempurna ya. Seperti pada saat manajer kita tidak boleh menyalahkan anak buah atau siswa secara langsung. Lalu kita harus bertanya, apa yang kamu langgar anak? Nah, sebelumnya anak buah salah, kita akan ditanya, anak, apa yang kamu langgar? Apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Jadi sebentar itu kita akan setelah posisi kontrol ini, berikutnya kita membuatkan keyakinan kelas. Jadi misalkan tadinya anak datang terlambat. Anak datang terlambat, kita memanggil anak. Nah, kesini. Kenapa hari ini datang terlambat? Dia akan memberikan dia punya alasan. Dan kita guru harus memberikan solusi. Dia katakan, ibu maaf tadi karena saya bangun terlambat, saya bangun kesiangan, makanya saya datang terlambat. Jadi kita guru memberikan solusi. Bagaimana anak? Kalau begitu besok, kenapa bangun terlambat? Karena dia pasti bilang, tadi malam saya bermain game sampai tengah malam. Pasti kita guru memberikan solusi. Apakah besok itu kau datang terlambat atau tidak? Nah, jadi kita memberikan solusi ini adalah posisi manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, mana yang kita pilih? Ada 5 ini, kita pilih yang mana? Pilih yang 3 teman, sebagai teman. Kalau yang sebagai teman itu, murid kita akan menganggap gurunya itu adalah guru yang telah dekat dengan dia, tapi dia tidak memiliki kesadaran dalam diri. Ini sebuah teman. Jadi posisi kontrol itu kita pilih adalah kita sebagai guru, kita memilih yang posisi yang kelima sebagai manajer. Kita sebagai manajer berarti anak berbuat salah, kita panggil datang, kita tanyakan kenapa kau berbuat salah. Setelah itu alasan yang diberikan oleh anak. Setelah dia memberikan alasan, kita mencari solusi atau jalan keluar. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru harus menggunakan posisi manajer. Terus yang berikut adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lebih dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Itu menurut dosen tahun 1991, suatu kegiatan akan menjadi lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi ada perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu kita guru sendiri yang membuat peraturan kelas, kita sendiri membuat dan anak kita saja menyesuaikan mengikuti. Berarti dia merasa tersiksa. Berarti kita sebagai anak buah suatu karena ada dasarnya ada unsur paksaan. Karena ada unsur dari luar tadi. Sementara keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan murid, siswa kita membuat dari aturan tadi. Aturan itu kan jangan membuang sampah. Contoh yang pertama itu jangan membuang sampah di sembarang tempat. Setelah itu kita masuk dalam keyakinan yang pertama. Apakah membuang sampah? Jangan, dengan kata negatifnya jangan membuang sampah. Jadi dalam keyakinan kelas kita berubah ke yang universal supaya anak bisa mudah diingat, anak bisa mudah untuk mengingat ke hal yang positif, supaya nanti sebentar itu buanglah sampah pada tempatnya. Nanti anak dengan
kita mau bertanya, apakah anak adik telah melanggar keyakinan kelas kita? Ya, yang mana coba kalau sebutkan keyakinan kelas apa yang telah Anda langgar? Pasti akan menjaga kebersihan ibu, pasti akan menjawab seperti itu. Jadi dia berbuat sesuatu itu keyakinan kelas itu berarti sama-sama guru bersama siswa membuat suatu kesepakatan supaya dapat dilaksanakan oleh kita tanpa adanya unsur paksaan dan luar. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas itu adalah pertama itu kita membuat aturan dulu. Aturan itu dengan bunyinya jangan ribut di dalam kelas, jangan mencoret dinding. Nanti sebentar, kita hal-hal seperti itu kita alihkan ke dalam keyakinan kelas kita. Menjaga ketertiban kelas, saling menghormati. Itu merupakan jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari aturan, dan keyakinan kelas itu lebih rinci. Keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, seperti membuang sampah pada tempatnya tadi, contoh tadi, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Terus kita maju ke materi yang terakhir, itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dibuatnya, lalu memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah membantu murid untuk berkata jujur dari dirinya dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dibuat, lalu memperbaiki penawaran tersebut. Dari di sini siswa sendiri yang menemukan permasalahannya. Ada 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dari contoh pertanyaan apa tahapan menstabilkan identitas itu? Jika kita bertanya pada siswa, anak berbuat salah itu tidak apa-apa, hal yang manusia. Misalkan anak datang terlambat atau mereka berkelahi, berarti kita panggil datang, kita jangan langsung membentak atau sebagai posisi sebagai penghukum memang. Jadi kita datang, kita panggil mereka datang. Nah, kita itu semua itu manusia itu berbuat salah itu adalah hal yang biasa, hal yang manusiawi. Jadi berbuat salah itu adalah tidak apa-apa, itu hal yang manusiawi. Jadi setiap manusia itu tidak sempurna. Pasti itu adalah dia posisi di menstabilkan identitas dulu, supaya anak itu merasa bahwa kita guru membuat